Kembali di Kompas Siang, Saudara. Israel kembali melancarkan serangan udara di Beirut pada Senin malam. Serangan tepat saat dunia memperingati 1 tahun sejak dimulainya serangan Israel di Gaza, Palestina. Militer Israel mengatakan lebih dari 120 kali serangan dalam 1 jam di Lebanon. Israel juga mengatakan akan meluncurkan serangan di pantai selatan Lebanon dan memberitahukan kepada warga segera mengosongkan daerah itu. Serangan Israel di Lebanon sejak September telah menewaskan sedikitnya 1.400 jiwa dan membuat 1,2 juta warga mengungsi. Militer Israel merilis sebuah video pada hari Selasa yang memperlihatkan pasukannya beroperasi di Lebanon Selatan. Dalam video itu, pasukan Israel mengklaim telah menemukan kotak-kotak berisi roket dan terowongan milik Hezbollah. Pertempuran Israel dan Lebanon sejak September lalu telah membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi. 30 orang termasuk anak-anak dan 2 wanita tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina pada Senin malam. Ke-30 jenazah para korban langsung dibawa ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa untuk disolatkan. Serangan ini terjadi pada jam 12 malam ketika para korban tengah tertidur. 2 serangan menghantam rumah-rumah di kamp pengungsi Bureij. Jumlah korban tewas warga Palestina di Gaza telah mendekati 42.000 jiwa sejak serangan Israel dimulai Oktober tahun lalu. Serangan keji Israel di jalur Gaza telah berlangsung setahun lebih dan di tengah seruan gencatan senjata, peperangan justru semakin meluas di wilayah Lebanon. Amerika Serikat kembali menegaskan dukungan bagi Israel untuk membela diri sambil terus mencari solusi diplomatik yang bisa mengakhiri jatuhnya semakin banyaknya korban di Gaza ataupun Lebanon. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 1 tahun lebih dan tanda-tanda peredaan konflik belum juga terlihat. It will be 1 year. Yeah, I mean, I did not expect it to go this long. Like, growing up as a Palestinian, we unfortunately are used to the kind of attacks, what the Israeli ministers call like mowing the lawn. That's how they put it. They mow the lawn every couple of years or once a year. Where they'll attack Gaza for a few weeks or a month, kill several hundred, maybe several thousand, and then stop. Mu'atas Salim adalah seorang diaspora Palestina di Amerika Serikat dan aktivis yang menyerukan gencatan senjata. Ia sendiri telah kehilangan 100 lebih anggota keluarga besarnya dalam pertempuran di Gaza. 161 exactly that have been killed, and none of them passed first cousin. So, because my dad has 9 siblings, so 10 including him. Di Israel, sorotan warga setahun sejak perang meletus lebih tertuju pada masih ditahannya sekitar 100 sandera oleh Hamas. As a nation, we have to remember this as part of the Jewish history to remember. But personally, if you ask me, I'd like to live my life, just look forward. Live in peace. After we suffered so much, I think we have a good opportunity to do it now. Both sides suffered so much. Istri dan 3 anak Afiqah sendiri telah dibebaskan saat jeda pertempuran November lalu. Tapi penculikan mereka hampir tepat setahun lalu masih menyisakan trauma baginya. Perang Israel melawan Hamas di Gaza ini tidak hanya berkepanjangan, tetapi juga meluas ke Lebanon dengan serangan kepada kelompok Hezbollah bahkan hingga ke ibu kota Beirut. Menurut pejabat Lebanon, serangan Israel telah menyebabkan kematian sekitar 2.000 orang dan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke wilayah lebih aman. Analis mengatakan Amerika kembali berada dalam posisi sulit. Well, it has very little leverage over Hamas, little to none. And I think we can question the U.S.'s leverage over Netanyahu and Israel as well. And especially now that we're just a month outside of the American elections, there's not going to be any kind of push whatsoever by the U.S. Presiden Joe Biden dan sekutu-sekutu Amerika telah menyerukan gencatan senjata di Lebanon, namun tak dituruti Netanyahu. Until he applies the willing to apply pressure, real pressure in terms of starting to withhold military aid, I don't expect that Netanyahu will stop.
Ronald Reagan, as hardline as he was able to Israel to stop its devastating military offensive in 1982, which was even more severe than what Israel's been doing now. Pertengahan 1982, konflik juga meluas ke Lebanon seperti sekarang ini, dan Israel masuk ke Lebanon hingga Beirut untuk menyerang anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA.